Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabat yang mengikuti kajian rutinan Sabtu malam Ahad, dan juga kepada sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita gemahkan bersama kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Malam yang indah ini kita akan mengkaji yakni ilmu tua. Ilmu tua. Apakah ilmu tua itu? Selama ini seumpama saya berumur 50 tahun, berarti di dunia ini saya sudah sangat amat tuanya. Makna dari ilmu tua itu yang bagaimana? Hakikat ilmu tua adalah kita kembali ke masa titik kita dilahirkan ke dunia ini, yang mana kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Itulah ilmu tua itu. Itulah ilmu tua itu yang selama ini kita tinggalkan. Kita hanya bermain-main dengan ilmu yang hadas, yang baru, ilmu-ilmu khayalan. Selama ini kita belajar hanya ilmu-ilmu khayalan hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang dimaksud ilmu tua itu yang bagaimana? Ilmu tua itu adalah man arafa nafsahu, barang siapa ia kenal, barang siapa ia tahu dirinya dari siapa dirinya diciptakan, dirinya diadakan, dirinya diwujudkan, dan dirinya dihidupkan. Itulah ilmu yang tua, ilmu baqo, ilmu yang wujud di dalam, ilmu yang terdahulu sebelum kita ada di dunia ini. Jadi ilmu tua itu yakni menerangkan bahwa sebelum kita terlahir ke dunia ini ada apa saja. Jadi saya kutipkan di dalam surat Al-Isra
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Jadi ayat ini selama ini hanya disandarkan untuk seorang Kanjeng Nabi Muhammad saja. Namun bila ayat ini disandarkan hanya kepada sosok Kanjeng Nabi Muhammad saja, pastinya ayatnya tidak berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi. Akan tetapi ayatnya adalah Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Bila ayatnya hanya untuk Nabi Muhammad saja tentang Isra Mi'raj. Akan tetapi ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapakah abdinya Tuhan? Siapakah hambanya Tuhan? Siapakah makhluk yang diciptakan Tuhan? Tentunya seluruh manusia. Jadi kita harus tahu dari mana kita wujud, dari mana kita ada, dari mana kita hidup. Sebelum kita saat detik-detik akil balik kita tahu bahwa diriku Abdul Halim, diriku adalah manusia. Bila tak ada hidup, tak ada uripe Allah, apakah Anda tahu bahwa diri Anda adalah manusia? Apakah Anda tahu tanpa Allah, tanpa urip yang menguripi badan-badan ini, Anda akan tahu bahwa diri Anda bernama Abdul Halim atau siapa nama Anda? Anda tidak akan tahu tanpa Allah. Inilah ilmu tua itu. Ilmu tua yang banyak ditinggalkan manusia. Sejarah manusia itu sendiri yang selama ini manusia hanya bermain-main dengan sejarah yang hadas, yang baru, yang sangat menyesatkan hatinya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapakah hambanya? Ya kita ini hamba yang dicipta, hamba yang diperjalankan, hamba yang dibuat oleh Sang Pencipta. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi yang dimaksud malam-malam di sini bukan malam arti yang dohir. Kebanyakan kita selama ini bila mendengarkan kisah-kisah Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, perjalanan di suatu malam, itu cerita pemahaman tafsir ala syariat, ala kemanusiaan, ala hawa nafsu. Sedangkan menurut Allah makna yang sejati malam itu malam yang bagaimana? Ketika diri kita belum ada, ketika diri kita belum wujud, ketika diri kita belum hidup, ketika diri kita belum tahu apa-apa, itulah malam gelap. Gelap apanya? Gelap kemanusiaannya. Manusia belum bisa mengaku-ngakui ini aku, ini badanku, namaku Abdul Halim, aku manusia belum tahu apa-apa. Itulah yang dimaksud malam. Dari manakah kita diberangkatkan semua umat manusia di waktu malam, di waktu manusianya belum ada? Dikala manusianya belum wujud, dikala manusianya belum hidup. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Kalau secara syariatnya minal masjidil haram, masjidil haram yang syariat, Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina.
Itu gambaran arti versi manusia. Akan tetapi versinya Allah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna, dari tanah yang suci, itulah Baitul Haram. Semua manusia diciptakan dari tanah yang suci. Sampai mana? Sampai jadi bayi yang suci, yang sudah lama-lama dinanti-nanti oleh kedua orang tuanya. Itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa alladzi barakna. Masjidil Aqsa yang diberkahi, bayi yang suci yang telah terlahir yang diberkahi Tuhannya. Lalu digambarkan Nabi Muhammad sholat berjamaah dengan para nabi, para rasul, dengan para malaikat. Maknanya itu semua kiasan, simbol. Ketika bayi dilahirkan, maka bayi akan berjamaah. Berjamaah itu apa sih? Kumpul dengan kedua orang tuanya. Itu maksudnya. Jadi bayi seluruh manusia Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan gunanya untuk apa? Hanya untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi sampai diciptakan di dunia, diwujudkan, diadakan, dinyatakan di dunia ini hanyalah untuk menyaksikan Tuhan yang telah menciptakan Anda. Hanya untuk itu saja. Inilah yang dimaksud ilmu tua yang selama ini tidak pernah diunggah oleh manusia. Karena manusia sibuk membela hawa nafsunya. Manusia sibuk membela dirinya sendiri daripada membela Tuhannya. Apa buktinya manusia sibuk membela dirinya daripada Tuhannya? Tuhannya gaib, ra ono. Sing ono mung sampean dhewe ndek jero atine sampean. Berarti sing dadi pangeran sapa? Sampean apa pangeran? Yang wujud itulah yang selama ini ngaku-ngaku jadi pangeran. Yang wujud di dada Anda masing-masing inilah yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku-ngaku jadi Allah, jadi Gusti, jadi Romo, jadi Sang Yang Widi. Selama ini kita tidak terasa, telah ingkar, telah menjauhi, telah memusuhi Tuhan yang mengadakan Anda. Kita termasuk saya selama ini merampas hak milik Tuhan menjadi hak milik kita. Kita selama ini sok jadi Tuhan tapi ra kroso. Apa buktinya kita sok jadi Tuhan? Seolah-olah hidupku ini adalah hidupku, badanku ini adalah badanku. Seolah-olah saya, Anda semua, kita semua yang menciptakan hidup dan badan ini. Itu yang dimaksud kita selama ini dadi pangeran ra kroso. Ketika Anda belum ketemu dengan ilmu tua, ilmu sejati yang seperti ini, bagaimana mungkin Anda bisa ibadah kepada Tuhan yang tidak ada? Bagaimana mungkin Anda bisa mengabdi kepada Allah yang katanya Tuhan Anda tapi ra ono barangi gaib sing nyoto sing wujud yo sampeyan dhewe nek jero dodo sampeyan. Berarti selama ini sampeyan nyembah sampeyan dhewe. Manusia nyembah dirinya sendiri. Contoh, Anda berbuat baik di dalam hati Anda bangga dengan kebaikan Anda merasa ujub
merasa mulia dengan apa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena Anda merasa berkuasa atas hidup dan badan, serta apapun yang Anda kerjakan di dunia ini seolah-olah Anda yang jadi Tuhannya. Allah rakanggo munggai formalitas saja selama ini, ya kan? Sholat Anda ketemu siapa? Ketemu hawa nafsu. Ibadah Anda ketemu siapa? Hawa nafsu. Sholawatan, zikiran, maca Quran, tahajudan, duhaan, poso, zakat, haji, kabeh kuwi ketemu rojiun kepada hawa nafsune dewe-dewe. Kenapa? Karena belum bertuhan, masih ateis. Orang pangeran kok diarani bertuhan. Bertuhan itu pangeran lebih wujud daripada dirimu di hatimu, itulah bertuhan. Lek pangerane gaib berarti manungsane telah menyalahi hukum agama dhewe. Islam tapi raro islami. Jare di Islam wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wujud wajib bagi Allah itu wujud. Kebalikan dari sifat wujud adalah sifat muhalnya Allah, Adam. Adam artinya apa? Tidak wujud. Selain Allah wajib tidak wujud. Tapi sampean semua, termasuk saya selama ini, ngaku-ngaku wujud apa ora? Allah sing di Adam no. Allah sing dirawnokno, Allah sing digaibno, sing wujud mung menungsane di atine menungsane. Berarti menungsane ngaku-ngaku dadi pangeran ra krasa. Berarti orang yang seperti demikian termasuk diri saya, bila hatinya yang ada hanya Abdul Halimnya daripada Tuhannya, berarti beragama apa boten? Eto wae beragama. Agama apapun Anda, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bila tak ada Tuhan di dalam hati Anda, percuma dan tak berguna. Rono gawene. Wong apa wae agamane, apa saja agamanya, yang ada hanya wujud manusianya, ya percuma beragama. Hatinya ndak agama, mung dohire tok kayak pais-paisan agama. Supaya apa? Supaya menungso weruh, aku lu agama Islam, aku lu agama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya. Tapi atine ingkar, percuma dan tak berguna. Amal-amale ya hancur. Kenapa? Nyembah awake dhewe. Contoh, logikanya, Anda cinta kepada Pak Jokowi, Anda ingin menghaturkan sebuah hadiah kepada Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi gak samen parani, ono di kono. Angen-angen apa ora? Angen-angen, Pak. Baru sampean meneng
ngomong-ngomong di Pak Jokowi sampean tak persembahno kita kayak iki, Pak Jokowi tak kayak iki. Hayalan. Lek sampean mboten madhep numpak pesawat korbankan harta untuk ketemu Pak Jokowi. Baru ketemu Pak Jokowi ini aku persembahkan, baru ditampani. Oh sampean wis ketemu. Bila Anda tidak ketemu, hayalan, Pak. Rono gawe ni mung dadi dosa wae. Apa sih makna dosa itu? Ketika dirimu di dalam hatimu masih wujud melebihi wujud Tuhanmu di hatimu, ya iku lho dosa. Wujud diri manusianya itulah dosa yang selama ini tidak diweroni menungso. Kenapa? Karena menungso ini ora kenal awake dhewe, apalagi kenal Tuhannya. Boro-boro kepada Tuhannya makrifat, awake dhewe aja ndak makrifat. Jadi makrifat yang penting, yang utama makrifat kepada diri kita sendiri, maknanya tahu diri. Sopo aku iki? Lek gak ono Gusti, ndak ono uripe Allah, apa aku ono? Ini ilmu tua itu harus sadar diri. Jadi gunanya kita diciptakan itu duduk dikongkon opo-opo. Menengo wae sing anteng deloken aku dari pangeran. Duduk sampean sing main. Duduk siapa yang koyok-koyok ibadah, zikiran, duhaan. Ya boleh, tapi bila hatinya tidak diperbaiki, tidak didandani, ya rusak kabeh, Pak. Ra ono gawe ini ibarat sampean nglindur wae Pak Jokowi ambek merem iki tak kek iki Pak persembahno iki. Nglindur. Kenapa? Karena bila manusianya masih wujud di dalam hati manusianya sik dadi pangeran di jero atine, mongko iku semua disebut menungso sing sik turu, sik tidur, mengigau. Delokane tangi Pak tapi atine turu. Makanya di salat adzan subuh, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sampean kabeh termasuk kula selama ini tidur terus, mimpi terus, mimpi kerja, mimpi tangi turu, mimpi mangan, mimpi ngombe, mimpi adus, kabeh mimpi, Pak. Selama diri manusianya masih ada, mimpi terus, disiksa terus, disiksa dengan apa? Dengan dunia. Karena kita selama ini kita lebih cinta dan mentuhankan dunia daripada yang menciptakan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana sih cara menyaksikan Allah itu? Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ora ono sing digagas. Meneng wae moro-moro mudhun nggawa salat 5 waktu. Apa maknanya Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad? Sebenarnya keadaan hati Nabi Muhammad itu kaya apa? Hakikat Mi'raj itu bagaimana? Seperti ini hakikat Mi'raj itu. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammad ora wujud apa wujud? Sing wujud sapa? Itulah Mi'raj itu. Ketika manusianya wis rela ridho kembali sujud kepada Adam,
setane gelem sujud kepada Adam. Maknanya apa? Menungsone setan itu jo menungso iki lho Pak, setan Pak, aja mbayangno setan-setan sing ketika manusianya masih wujud di dalam hatinya, jo iku lho setan sing makrifat. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam hatimu? Jenenge sampean apa jenenge pangeran? Yo iku setan, Pak. Kau usah digoleki nanti setan iki jero dodone dewe-dewe. Sing selalu bangkang nyang pangerane. Kita selama ini ngikut langkah-langkah setan tapi ra krasa. Kita jadi budak-budaknya setan tapi ra krasa. Kita jadi rasul-rasulnya setan tapi ra krasa. Kita jadi utusan-utusan setan tapi ra krasa. Dikongkon-kongkon disuruh-suruh setan tapi ra krasa. Karena kita selama ini tidak rela, tidak ridho bila kita jadi utusan Allah. Penjaluk kita utusan iblis. Yo dek neraka terus, Pak. Panas terus, disiksa terus. Ayo golekno donya iku. Tak panas-panas mbek donya. Itulah setan itu. Jadi setan harus dipaksa sujud kepada Adam. Maknanya apa? Setan ngaku bahwa dirimu ra ono sing ono pangeranmu. Itu maknanya haulahu linuriyahu min ayatina, supaya engkau bisa menyaksikan ayat-ayatku. Le Allah wis wujud, Pak, menungsone ra wujud, yo sing delok ayat-ayate Allah sapa? Ya Allah dhewe. Araftu rabbi bi rabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Sampean ora bisa nyakseni pangeran kejaba kecuali sampean harus mati dhisik baru nyoto wujud pangeran. Lek kita masih ada, kita masih wujud, selamanya Allah gaib, selamanya selamanya Anda tidak punya agama. Apa agama itu? Jalan pulang. Jalan pulang, agama itu jalan pulang. Jadi inna dina indallahil Islam, selamatnya hatimu kembali kepada Tuhanmu, itulah agama. Jadi agama Allah itu apa? Mulai pulang. Pulang dengan selamat. Sing Islam yo selamatno atimu, mulionya pangeranmu. Sing Kristen yo selamatkan hatimu, pulanglah kepada penciptamu. Yang Nasrani selamatkan hatimu. Jadi agama apa siapapun kamu, bila kau anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum benaro, maka dirimu dan keluargamu serta seluruh manusia akan selamat dari api neraka hawa nafsu Anda. Jadi Anda sudah tak bisa lagi meremehkan orang, tidak bisa lagi menghujat orang, ngerasani orang. Kenapa? Karena Anda mementingkan Anda menyaksikan diri Anda sendiri daripada menyaksikan orang lain. Tapi selama ini kan kebalikannya, Pak. Kita pandai menilai orang lain, tapi kita bodoh menilai diri kita sendiri. Akhirnya yang tidak selamat, jauh dari Tuhannya. Agama, amal kita, ibadah kita, semua itu takkan pernah bisa lillahi ta'ala bila Allahnya masih gaib. Tuhan masih nafsu dewi. Pasti benar ucapannya lillahi ta'ala, tapi prakteknya
dalam hatinya linapsi, ini sholatku lah, ini ibadahku lah, ini amalku, ini kebaikanku, ini kayaku, ini pangkatku dan sebagainya. Ora bisa selamat mulai marang gustine. Kenapa? Karena ndak bertuhan. Ibaratnya sampean sih meneng di oma ndak ketemu dengan Pak Jokowi. Kepingin ketemu cintanya Pak Jokowi kok gak ketemu, kok ndak dihadap, kok ndak diperjuangkan meskipun sampai ndak didik melaku. Nah Jakarta mbok pirang dino. Korbankan hartamu demi ketemu Pak Jokowi, itu namanya cinta. Kalau cintanya hanya angen-angen wae, cintanya cinta dusta, jenenge syahadat palsu. Syahadat itu apa sih? Ketemu langsung dengan Pak Jokowi, itu syahadat. Jadi yang menyaksikan dan yang disaksikan ya Pak Jokowi dhewe, menungsone wis ra kanggo. Jadi yang bisa menyaksikan Anda ya pencipta Anda, bukan Anda yang bisa syahadat. Maka dari itu hakikat syahadat itu adalah ketika dirimu sudah tak bisa bersyahadat lagi, itulah syahadat. Selama ini kan kita salah pengertian, Pak. Seolah-olah kita yang bisa bersyahadat. Memang kita selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan, ya kok seolah-olah kita yang bisa syahadat. Allah menengo wae. Ora kanggo menengo wae, ya kan? Seolah-olah kita membisukan Tuhan, mentiadakan Tuhan, mematikan Tuhan, memusuhi Tuhan, tapi ra kroso. Inilah ilmu tua yang selama ini tidak pernah kita sentuh. Asal usul kita dari mana dulu kita diperjalankan oleh uripe Allah, dengan hidupnya Allah, dengan kasih dan sayangnya. Diperjalankanlah tubuh-tubuh seluruh manusia ini dari tanah dikasih sayang, diperjalankan hingga jadi tumbuh-tumbuhan. Di dalam tumbuh-tumbuhan pun hidup merawat calon cikal bakal badan kita ini sehingga menjadi buah-buahan, sayuran, padi, kemudian dipanen dan dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita. Itulah perjalanan kita. Kemudian setelah dimakan makanan buah-buahan, sayuran, padi oleh calon kedua kita hingga terbentuklah sel sperma dan sel telur. Ketika mereka sudah dewasa bertemu, maka bertemulah sel telur dengan sel sperma hingga jadi gumpalan darah. Lek ndono urip iso tapak dalan dhewe, Pak. Kalau tidak ada hidupnya Allah, bisa wujud-wujud dhewe. Nah, setelah jadi gumpalan darah, diperjalankan lagi di suatu malam ketika Anda belum tahu apa-apa, jadi gumpalan daging. Diabadikan di dalam Al-Quran ketika manusia menjadi gumpalan daging. Kutiupkan rohku. Maknanya tak uripi kuwele ambe uripku. Dudu uripi sampean. Sampai ndak duwe urip, Pak. Ku hidupi dirimu dengan hidupku, itu maknanya. Jadi kita dihidupi Allah, ditiupkan roh itu bukan saat ketika jadi gumpalan daging. Sejak dari tanah sampai jadi tumbuhan, sampai jadi buah-buahan, sayuran dan padi hingga jadi sperma, sel telur, gumpalan darah bersama roh. Lek kono rohe ya ora wujud gumpalan daging. Ono ne gumpalan daging wow, karena kita diperjalankan dari tanah bersama ruhullah. Makanya roh itu duduk rohe sampean. Ruhullah, rohe Allah.
Karena kita selama ini dadi pangeran terus ra gelem, lek roh iki roh Allah ra gelem. Hidupnya Allah ndak gelem sampean. Kenapa? Karena sampean durung belajar ilmu tuwa. Sing sampean pelajari selama ini ilmu yang hadas, sing baru. Jari-jari. Jari biyen ngene jari raru dewe. Ini kan yang dibahas ilmu tuh Al-Qur'an, sumbere langsung. Ndak jari-jari. Ndak jari ini ben ini langsung jujuk nyang uripe Allah. Apa sanate? Sanate ya uripe Allah. Lek sampai ndak ana uripe Allah duwe sanad ta. Ujung pangkal sanad kabeh ku jo nyang Allah dhewe. Kebanyakan kita selama ini sudah lama mentuhankan diri kita sendiri sehingga kita selama ini bersanad kepada yang mati. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Sing didewa-dewakan ngelebihi Tuhan. Kita selama ini luput dewa-dewakan sopo urip sing Kanjeng Nabi Muhammad iku. Sing didelok sing mati, sing urip ora didelok. Ya selamanya ibadah kita sanate yo mati. Kalau kita melihat siapa hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad, yo hidup yang ada pada semua manusia itu. Itulah hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Kul katakanlah Muhammad kepada seluruh manusia, huwa urip kuwi Allahu ya sing duwe jeneng Allah iku ahad. Esakno ojo mbok cecer-cecer, esakan ahad kan. Itulah ilmu tua itu yang selama ini tidak pernah dikaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita diberangkatkan sampai menjadi gumpalan daging, kata Kanjeng Nabi Muhammad dan kata Nabi Isa kepada sahabat-sahabatnya, jangan kau dewa-dewakan aku, jangan kau mulia-muliakan aku wahai sahabatku. Dewakanlah, muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya apa? Muliakanlah, dewakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Karena itulah Allah itu. Tapi manusia tidak mau mengakui itu. Kenapa? Karena manusia masih jadi Tuhan. Ora gelem lek urip iki uripe Allah. Ikilah uripku. Kapan kita buat? Kapan kita menciptakan hidup? Kapan kita menciptakan badan? Selagi hidup dan badan kita aku sebagai ciptaan kita, maka sholat, ibadah, amal yang kita lakukan, kerja, sholawatan, apapun yang kita lakukan seolah-olah kita yang jadi Tuhannya, kita yang bisa. Berarti sampean nyaingi pangeran apa ora? Pangeran ini raono sampean sing ono. Apakah itu dikatakan agama? Apakah itu dikatakan pertuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu jadilah janin dan terlahirlah bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitro. Dari tanah sampai jadi bayi itu dalam keadaan malam. Malam apanya? Menungsone si rawujud. Sampai raiso ngakon-ngakoni iki aku, iki badanku, iki ndak iso bayang. Kenapa? Sampai si malam. Si rakanggu sing ana mung wujude Allah. Dohir batine Allah. Apa dohir batine Allah? Ya urip lan raga sing sampean aku akoni selama ini lho. Dohir batine Allah.
Karena manusia buta mata hati ini, akhirnya mendengarkan kajian-kajian seperti ini hayalan wae. KPKP besok apa cari besok? Iya lah besok selamat. Lah besok tidak selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah bayi yang suci, seluruh manusia dari siapapun bayi itu, baik pun bayinya orang Islam, Nasrani, Yahudi, Kristen, Majusi, Hindu, Buddha dan sebagainya, semuanya suci. Kenapa bayi itu dikatakan suci? Karena bayinya ora bisa ngakon-ngakoni iki uripku, iki badanku, iki lakuku. Itu loh suci, Pak. Itulah yang dimaksud ilmu tua itu. Balik yang bayi maneh. Sampean dulu tidak akan pernah tahu bagaimana keadaan Anda ketika bayi. Tapi ketika Anda mempelajari ilmu tua yang seperti inilah, Anda bisa kembali kepada keadaan bayi tadi. Apa bayi itu? Muhammad, bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Bayi raiso apa-apa. Owe disusoni susu teko, owe didusi, dipopoki. Napa bayine ra ono sejatine, sing ono sing ngurus bayine. Sing ono mung Allah sebagai yang mengkasih sayangi ciptaan-ciptaannya. Saiki baru sadar sampean, iya ya, lek urip iki ambek raga iki nekku, berarti aku kan harus menciptakan. Lek memang benar-benar urip lan raga iki nekku. Bila memang hidup dan badan ini milik Anda, buktinya saat Anda di tanah sampai jadi bayi, ra weruh apa-apa. Iku lho Pak, buktine bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Bukti yang nyata. Inilah ilmu tua itu. Rasa ake-ake belajar sing macam-macam itu. Ilmu tua kiai ilmu asal usul diri kita. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu hakikat diri sejati manusiamu, maka fakot arafa rabbahu, mongko teman-teman, maka sebenar-benarnya engkau akan mengenal Tuhanmu yang menciptakan kamu. Namun ketika perjalanan waktu dari bayi sampai detik-detik akhir balik sekitar usia 5 tahun, sing modot-modotno tubuh jenengan sinten? Apa orang tua menarik-narik cek tambah gede, cek tambah gemuk? Kan modot dewi, gemuk dewi. Sopo Pak? Lek ndono urip apa bisa? Itulah prosesnya hidup. Sampai sekarang pun prosesnya hidup. Sampai mari maem sapa sing ngolah kene. Dadi sampean meneng mbek rokokan kok jeragan. Pangerane dadi pembantu nih sampean. Nggih mboten. Mari mangan ngombe, sapa sing ngrenakno, yang memilah-milah racun-racun mau dipilah jadi energi, jadi vitamin, jadi kotoran. Sapa iki Pak? Apa sampean dhewe nglebokno tangan pluk sampean roh tak jajone sing kalino darah sampean dhewe. Itu loh buktinya bahwa hidup dan badan duduk naik sampean, nyoto kan? Nyata. Inilah ilmu tua yang tidak banyak dipelajari manusia, karena manusia terlena delok dunya wae, padahal dunya ya ndek dunya, ndak digawa mati, ditipu oleh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan perjalanan waktu usia 5 tahun, ketika sampai sekolah taman kanak-kanak TK PAUD, mulailah sampean ingkar kepada kemalaman Anda. Mulai sampean bangun, mulai ngaku-ngaku.
Loh, aku jenengku Abdul Halim, iki uripku, iki rogoku. Sejak itulah sampai makan buah yang terlarang. Enak-enak Adam ambek Hawa di surga kok makan buah yang terlarang. Makan buah apa? Makan buah pengakuan bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, semua laku yang ku lakukan semua ini milikku. Dadi pangerane wis ra kanggo koyo wayang. Jenengan sinten namine? Namanya Pak? Pak Iwan, Pak. Pak. Iya, Pak Iwan aja. Sang dalang kan kula kan koyo dalang, Pak. Kate gawe wayang sing jenenge Iwan. Tuku beli kulit sapi, tak sama dengan kasih sayangnya. Tak jemur, tak bersihkan lagi hingga wangi. Setelah itu dijemur, kering, tak lukis Pak. Tak lukis, tak gambar, tak warnai, tak gunting, tak mal. Setelah jadi tak jenengi Iwan. Kuwi tak jenengi Iwan wayang. Setelah Iwan wayang ini diletakkan di pelepah pisang, jebret. Iwan ini langsung ngomong, stop Pak Dalang. Cukup wis kuwe meneng wae. Tenguk-tenguk aku tak mlaku dhewe. Aku iso apa-apa, kuwe meneng kan padha karo ngono, Pak. Kurang ajar napa mboten kita ini. Kurang ajar. Jare sang dalang, ya wis, jare pangeran, ya wis lek kowe iso mlaku dhewe, depono siksaku. Depono adabku. Susah terus di dunia konle melaku dhewe wis tersesat Pak. Karena Mbak tidak bertuhan. Karena ibarat Anda sebagai domba-domba yang tersesat. Katimang ini wedi disantap harimau dewean. Jadi domba ini tersesat hidup sendirian. Kati ngopo-ngopo wedi. Wedi ndak mangan, wedi ndak padha mbek liyane serba wedi, Pak. Wedi ndak sugih. Wedi dilokno wong. Ending-endinge wedi mati. Padahal wis mati kok wedi mati. Akhirnya kemudian ketika domba yang tersesat tadi kembali ke pemiliknya, meskipun banyak macan di sekelilingnya, mangan sing enak tak jogo. Kalau hambanya sudah kembali kepada Tuhannya, wis orang duwe wedi maneh, Pak. Innal awliya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Kabeh wis diurusi pangeran. Enjoy wae menenggo di alam ilahiyah. Itulah ilmu tuwa itu, Pak. Jadi maknane kalau diartikan secara syariat mempelajari ilmu tua, padahal hakikatnya bali yang asal usulmu biyen kon teko endi, itulah ilmu tua itu maknanya. Balik ke asal usulnya siapa? Pangeranmu bali dan bali sadurunge mati. Jadi maknanya kalau kita sudah kembali kepada kehadiran Tuhan kita, ya kita wajib perang, Pak. Sampai saiki wis aro musune. Wis aro setane dadi iso perang. Nek sampean selama ini kan dikira setan-setan sing ndak ketok itu, Pak. Jari menungso setan iku gaib. Tapi jari Allah setan nyoto. Sopo sing nyoto di atimu?
Sampeyan yo iku lho setan, yo iku lho musuhne sing selama ini ngaku-ngaku ngerampas urip lan raga iki mau, balekno amanah iki mau dengan rela dan ridho supaya kuwe dadi malaikat sing gelem sujud yang Adam. Apa maknane duduk sujud-sujud syariat, Pak? Ono Adam disujudi nyembah berhala. Maknanya sujud kepada Adam itu apa? Ngaku di dalam hatinya bahwa diriku ndak wujud. Sing wujud mung Allah. Itu maknanya. Ketika kita sudah mengakui bahwa yang wujud hanya Allah, ya seperti malaikat, suci, bersih. Kenapa? Yang ada hanya Allah. Manusianya sudah tidak ada lagi, makhluknya sudah tidak ada lagi. Apa tandanya bila hanya Allah yang wujud? Makhluknya, alam-alam yang selama ini digembar-gemborkan hancur, neraka surga hancur. Lek neraka surga si ono Pak, pangerane ra wujud, Pak. Kenapa? Karena manusianya nyembah iku mau, Pak. Jadi eling-eling neraka surga. Padahal sejati ini ra ono besok, Pak. Ono ini kapan? Saiki nyoto. Apa neraka itu? Ketika dirimu wujud di dalam hatimu, itulah neraka. Neraka ini Allah loh ya. Lain neraka ini menungso kan besok, Pak. Hayalane menungso ini besok neraka ini. Lek wis menungsone mati, apa iso disiksa lek wong mati, Pak? Sampeyan turu nyenyak, tidur nyenyak. Sampeyan ditekani seluruh para malaikat, seluruh menungso nyeneni sampeyan turu, Pak. Weh, Iwan, fulan. Wadi apa ndak emen, Pak? Sampeyan turu. Ya ora apa maneh mati, Pak. Wis buyar, Pak. Maknanya apapun alam-alam yang disebutkan, yang diceritakan orang kedadiannya ya ketika Anda hidup. Terus Anda kembali ke kampung halaman, teko Masjidil Haram, kembali ke tanah yang suci, ya mari selesai. Game point. Kenapa? Karena yang ada di dunia ini yang memegang peran penting sandiwara di dunia ini hanya Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biyen aku ra ono, saiki ono, dilu engkas aku ya ra ono maneh. Lek wis ra ono, mari, Pak. Kalau ketika Anda sudah mati si ono siksa. Sekarang logikanya, ketika Anda masih malam jadi bayi, weruh sampean, apa merasakan sakit? Seumpama sampean disiksa sama seorang pembantu kan di video-video anak bayi disiksa pembantunya ya. Waktu bayi sampean disiksa, diuncal-uncal, weruh sampean. Bayi weruh apa ndak, Pak? Nek gak weruh lara apa ndak? Sampai ndak ono. Ndak ada rasa apa-apa. Oh sampai ndak ada. Ya kan? Apa maneh mati? Enak kan? Itulah ilmu tua itu. Surga dan neraka Allah itu nyata adanya sekarang. Apa bukti nerakane Allah? Ketika manusia masih mencintai badan-badannya. Apa sih bahan bakarnya neraka? Yaitu badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Ono bisa apa saiki, Mbak? Badan sing sampean aku akui, sing hati yang selama ini jadi Tuhan Abdul Halimnya. Saking keras, ya itulah neraka Allah. Disiksa terus, Pak. Diweden-wedeni terus iblis. Ayo kon menimangan apa? Ayo apa anakmu iku?
kon dadekno apa besok, takut. Serba khawatir. Kenapa? Kita kumpul setan. Coba kumpul pangeran, enjoy wae. Surga itu di mana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya apa sih caranya biar jiwa kita bisa tenang itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, ridhokanlah bahwa hidup dan badan ini kepada Tuhanmu yang berhak atas hidup dan badan ini. Itu caranya supaya hati Anda tenang. Lek sampai saya merasa mengaku-akui urip lan badan ini nekku, selamanya sampai ndak tenang, Pak. Apa mana kata dijaluk ayo ndang balik sakaratul maut, tambah bingung. Itulah caranya agar hati kita mutmainnah, balik no kabeh marang Gustimu. Ketika sudah dikembalikan semua dengan rela dan ridho, fadkhuli fi ibadi, maka kumpullah kalian dengan hamba-hambaku yang mengabdi. Itulah yang diarani ngabdi. Itu yang diarani syahadat, itu yang diarani sholat, zakat, poso, haji dan sebagainya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Hati ini enjoy saja di dalam kehidupan ini. Jadi surga neraka kapan, Mbak? Besok apa saiki, Mbak? Lek jare Allah saiki, lek jare menungso besok ae. Karena manusia masih mentuhankan dirinya, tidak percaya kepada Tuhan, apalagi surga dan nerakanya mung khayalan wae. Digambar-gambar no koyo khayalane menungso, padahal genine duduk geni koyo ngono, Pak. Geni iki lho, Pak. Sing gare panas iki di nyek wong titik ngamuk. Iki geni sing pemanas manusia sampai kapan? Selama-lamanya. Selagi sampai cinta kepada wujud Anda sendiri dalam hati Anda. Selamanya disiksa. Ila yaumil qiyamah. Kapan kiamat itu datang? Ketika dirimu kau serahkan seutuhnya hidup dan badan, bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu. Itulah kiamat. Harus dihancurkan kerajaan Anda. Singgasana Anda harus dihancurkan agar apa? Agar berganti dengan singgasananya Allah. Berarti akhirat itu kapan? Besok apa saiki? Besok kata orang-orang sing seneng dunia. Sekarang akhirat itu bagi orang-orang sing wis bali barang Gustine, maknane mati sebelum mati sadar ridho bahwa hidup dan badan ini duduk milikku. Maka otomatis apa yang Anda lakukan jatuhnya pada lillah. Lek hidup dan badan sudah tidak Anda akui lagi sebagai milik Anda, itulah lillah. Longgone lillah. Longgone sampean sing lillah iku sampean timbang mbek salat sampean sejak akil balik sampai setua ini mulya ndi, Pak? Sejak detik akil balik sampai makan buah khuldi sampai setua ini maksiat terus, zalim terus kepada Allah. Sedangkan ketika Anda sudah bisa balik yang pangerannya, longgone sampean sak menit sampean timbang mbek seumur sampean. Kalah, Pak. Ambek rokokan sak sedotane kalah nilainya, Pak. Rokokane wis kembali marang Gusti. Maknane kembali marang Gusti ya apa sih? Dalam hati, ya Allah, aku tak bisa nyedot rokok iki tanpa Engkau.
Ojo nyedot ngangkat ra iso. Ojo ngangkat ono iroke ra iso. Kalau ndak ada hidup. Itulah maknanya bertuhan itu. Tapi selama ini kan kita menyangka bahwa hanya kita yang bisa ngerokok, bisa kerja, bisa sholat, bisa ibadah. Sedangkan pangeran ra bisa apa-apa. Ya ndak? Lek pangeran ra bisa apa-apa, lapo sampean sembah. Giwatan. Nah, jadi lek nyembah pangeran, golek ono wujude pangeran iku mau. Dengan cara apa? Hancurkan wujud dirimu dulu, baru nyata wujud Tuhanmu. Maknanya malamkan dirimu koyo apa? Koyo bayi sing mlaku mundur yang dadi tanaman lo malam, ndak weruh apa-apa, Pak. Hanya diperankan, didalankan. Tangi turu ditangekno pangeran. Kasih sayang, Pak. Lungguh dilenggukno pangeran, mlaku nyang kamar mandi didusi pangeran. Lek ono urip apa iso kabeh sampean. Itu bayi yang belum Anda rasakan selama ini. Lek sampean iso mulai ngono, Pak. Oh, ngene rasane bayi biyen niku. Selalu diperjalankan, selalu dipenuhi kebutuhannya, ya kan? Alhamdulillah. Inilah yang dimaksud ilmu tuwo yang belum pernah kita gagas dan belum pernah kita pelajari. Kenapa? Karena hanya sedikit sekali ulama yang menerangkan seperti ini. Kenapa tidak bisa menerangkan seperti ini? Karena di dalam hatinya mbelo hawa nafsu yo ra bisa. Jangankan manusia, Nabi Muhammad saja dipesan oleh Allah, Muhammad ojo gagas, ojo bahas roh, karena roh itu rahasiaku. Ini yang dibuat pegangan orang syariat Nabi Muhammad yang oleh bahasa roh. Kok kuwe tau megito bahas roh? Itu kiasan, Pak. Sanepan. Ketika di dalam dada Nabi Muhammad seonok Muhammad selamanya tak akan bisa diberi Al-Qur'an, diberi wahyu. Ora bisa ngerti roh. Sing ngerti roh itu sapa? Ketika Muhammadnya rela ridho kembali kepada la ilaha illallah. Berarti sing nyeritakno Al-Qur'an mang iku sapa? Nabi Muhammad apa Allah dewi? Allah dewi kan. Nah, baru zaman kayak terus saiki. Oh iya. Allah dewi. Nah, ketika Anda duduk itu sapa sing lungguh? Nah, itu sampean harus perang. Pas lungguh iwane si menentang dadi raja. Aku sing lungguh. Harus diperangi. Harus dilengserno, Pak. Supaya apa? Supaya ndak dadi raja maneh. Supaya ndak disiksa maneh. Itulah lambang Fir'aun. Jadi lambang Fir'aun, lambang Musa, lambang malaikat, lambang iblis kabeh wis ndek kene kabeh. Tinggal kita moco apa tujuan kita diciptakan? Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya engkau bisa menyaksikan ayat-ayatku. Tadi isine kabeh di Al-Qur'an mau iku kabeh wis nek jero dodone tiap-tiap menungso. Mulya ndi Al-Qur'an mbek menungso, Pak? Lek sampeyan ndak ono apa ono Al-Qur'an, Pak? Ya kan? Jadi apa gunanya Al-Qur'an itu? Supaya sampean iso balik nyang ilmu tuwa sampean, eling sampean teko sapa. Agar kita bisa ikra kitabak. Jadi Al-Qur'an itu memang panduan supaya apa? Supaya sampean iso mlebu nyang awake sampean dhewe, wis mlebu perang ambek awake sampean dhewe. Bunuhun Iwan niku mau cindak dadi raja maneh. Nah,
Ya apa carane mengalahkan hawa nafsu? Ya ngaji terus. Ngaji terus istiqomah, pokoknya ngaji terus. Supaya apa? Supaya suwe-suwe hati kita lemes-lemes dewi. Yang penting istiqomah ngaji setiap malam minggu supaya apa? Ngelemesno hati. Cek ndak sombong-sombong urip di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya seluruh umat manusia agar disadarkan bahwa dirinya adalah diri Tuhannya. Tapi ya harus ngaji terus, tidak salah paham. Lek sampean memahami secara singkat kok ngene Pak, salah paham Pak. Akhirnya ngaku-ngaku aku pangeran. Akhirnya kok seolah-olah mendung iso di perintah-perintah, salah paham. Maknane apa? Lek pangeran sing wujud, kuwe menengo wae, ojo dadi pangeran. Maknane ben Allah sing makrifatullah kuwe wis ra makrifat maneh. Itu maknane ilmu tuwa mangiku ngerti nyang tuane, ngerti nyang pangerane. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.